Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semuanya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman semuanya, baik yang ada di Indonesia sudah kumpul sama keluarganya, ataupun Anda yang saat ini masih di luar negeri belum bisa merasakan kebersamaan dengan keluarga, tetap bisa mendapatkan kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri ini ya. Pokoknya jangan pernah kehilangan makna kebahagiaannya, jangan pernah kehilangan makna perjuangannya ya. Karena saat ini pun ada juga saudara-saudara kita yang sekalipun sudah di Indonesia, namun karena kondisi yang masih sakit, ada di rumah sakit, tidak boleh dijenguk oleh keluarganya, dan mereka ya Idul Fitrinya sendirian juga sekalipun di Indonesia. Jadi selalu bersyukur, selalu bisa menemukan makna Idul Fitri. Itu yang lebih penting daripada hanya makannya saja. Kalau pemilik usaha penginapan seperti kami ya, homestay seperti ini, pada saat liburan itu malah kita kerja. Ya. Malah kita kerja karena orang kan pada liburan cari penginapan. Kami syukuri itu tadi jam berapa ya? Jam 2 malam itu juga salah satu tamu tuh turun karena mau pinjam setrika ya buat sholat id pagi ini sama keluarganya. Jadi dia mau pinjam setrikaan. Kebetulan saya masih ngobrol sama saudara saya dari Jakarta kan juga kesini ya. Wah, saya nggak tahu nyimpennya di mana setrika. Ibu udah bobo, saya nggak tega bangunin. Adik saya telepon cuma untuk tahu setrika di mana. Adik saya di homestay dia. Waduh, ya sudah, akhirnya ya terpaksa nggak nemu ya, saya nggak tahu setrika di mana. Terus karena saya terus ngobrol aja tuh sampai tadi pagi jam 6 saya ngobrol sama saudara saya, saking kangennya nggak pernah ketemu ya. Di teras homestay ini kita ngobrol sampai jam 6 dah. Itu ibu juga bangun jam setengah 5 ikutan ngobrol, akhirnya bisa ngambil setrikaannya. Nah itu adalah ya suka duka juga saat orang lain merayakan lebaran, main sana main sini. Buat kami yang usahanya selain TNC ini, kami sekeluarga juga punya usaha homestay, malah harus standby. Ya, apalagi yang bantuin juga pada mudik. Ada cerita yang saya ingin sharekan buat teman-teman, semoga menginspirasi. Jadi kemarin orang yang sangat dekat dengan kami, namanya Mbak Sri, datang dengan anaknya, kita berselamat hari raya gitu ya. Anaknya udah gede, karena kami kenal anaknya tuh masih kecil waktu itu. Ngobrol, seneng banget, seru banget ngobrol juga sama anaknya yang sekarang sudah sudah lulus kuliah, jadi tinggal nunggu wisuda saja ya. Ketika awal-awal kami mulai membangun homestay ini, lewat bonus TNC pastinya kalau dari saya. Orang pertama yang ibu cari untuk ngebantu beres-beres, bersih-bersih itu adalah Mbak Sri. Ya, dia tetangga, rumahnya kecil gitu ya. Nah, maksudnya ibu awalnya dulu adalah untuk sekaligus membantu ekonominya Mbak Sri, karena suaminya hanya buruh yang kalau ada proyek bangunan yo kerja, kalau nggak ada ya nggak kerja gitu ya. Jadi sekaligus ibu ingin membantu karena Mbak Sri waktu itu anaknya sudah ada 2 kalau nggak salah. Sekarang anaknya 3 ya, masih kecil-kecil, belum sekolah gitu ya. Nah oke. Dan ternyata Mbak Sri ini rajin, orangnya disiplin. Bahkan Mbak Sri ini diajari ibu untuk mendapatkan keuntungan lebih dari pekerjaannya. Karena ibu bilang, Mbak Sri, ayo kita sama-sama belajar bahasa Inggris gratis ini, mumpung tamu-tamunya bule. Kita bisa belajar bahasa Prancis kalau tamunya dari Prancis, bahasa Inggris kalau tamunya orang Australia, orang Amerika, orang
mana lagi ya, orang Inggris, kita bisa belajar bahasa Jerman juga gitu ya, kita bisa belajar banyak bahasa, yuk kita pelajari. Nah, dan Mbak Sri ini juga mempelajari itu. Jadi Mbak Sri ini seneng banget karena dia jadi ngerti bahasa Inggris, ngerti sedikit-sedikit bahasa Prancis. Ibu saya juga. Dan bahkan Mbak Sri pun juga sering diajak makan gitu sama bule-bule yang nginep di sini. Mungkin ya karena bule ini juga seneng gitu sama Mbak Sri ini, kok orangnya mau apa, nggak cuma kerja doang tapi juga mau bersahabat begitu. Nah, dan ternyata apa teman-teman, bukan cuma itu saja Mbak Sri ini. Mbak Sri ini juga mempelajari ketika kita bangun homestay. Dia mempelajari rumah itu bangunnya gimana, dia mempelajari keramiknya, dia mempelajari furniturnya, gimana sih caranya supaya furniture di homestay ini bisa etnik tetapi murah. Kan kalau barang-barang antik yang etnik kayu-kayu itu kan sebenarnya mahal teman-teman ya. Nah oke, itu semuanya dipelajari oleh Mbak Sri. Nah, Mbak Sri ini terus bekerja di situ itu selama 13 tahun. Kemarin kita bahas ya, kita hitung Mbak Sri itu udah berapa lama ya? Wih 13 tahun Mbak Sri, gile loh gitu ya. Luar biasa ya. Jadi itu sejak mulai itu awal-awal saya membangun TNC, saya sudah mulai bintang 8, kita sudah mulai membangun kos-kosan jadi homestay gitu ya. Nah saya di TNC ini 18 tahun teman-teman. Saya udah 18 tahun dan Mbak Sri itu 13 tahun kerja buat kami. Tahukah Anda seperti apa kehidupan Mbak Sri hari ini? Ya, ini yang luar biasa. Saat ini Mbak Sri itu sudah punya 4 homestay. 4 homestay. Isinya bule. Ya. Mbak Sri bisa nyekolahin anaknya waktu itu 2, waktu memulai kerja sama kita anaknya baru 2 gitu ya, tapi anaknya tuh sekarang 3. Dan yang paling gede itu udah lulus kuliah. Yang adiknya yang nomor 2 kayaknya baru akan masuk kuliah juga. Jadi karena Mbak Sri ini bekerja, tidak hanya bekerja cari duit, dia bekerja benar-benar untuk belajar. Bahkan Mbak Sri juga sekarang tuh ngambil tanah, dan tanah itu disewakan sekitar 1000 meter teman-teman di Jogja, disewakan untuk dibangun kontrakan, dibangun kayak kos-kosan gitu sama yang nyewa. Jadi disewa 15 tahun. Wah, itu luar biasa. Kenapa? Itu nanti kan kalau udah selesai 15 tahun kan dibuang doang itu bangunannya. Ya, buat anaknya kan, buat diwariskan buat anaknya, udah punya bangunan. Ya, oke. Ada sampai hari ini saya sangat kagum, respect dengan Mbak Sri. Terlepas dia tetap punya kekurangan-kekurangan. Ya, nggak ada orang yang sempurna. Ya, sebagai pemilik rumah, istilahnya orang yang menggajinya pun kami juga punya kekurangan. Mbak Sri pun juga begitu. Yang saya suka dari Mbak Sri adalah dia sungguh-sungguh memanfaatkan pekerjaan dia itu untuk belajar, untuk nyerap ilmu. Bahkan dia mungkin, saya yakin sekali, tidak untuk bertujuan nanti suatu saat gua mau punya homestay juga kayak Bu Darno. Enggak juga sih mungkin ya. Dia nggak ada pikiran itu juga. Tapi dia mau belajar sesuatu yang baru. Ya, dia pelajari bahasa, dia pelajari bikin furniture seperti apa, dia pelajari bangun rumah seperti apa, dia mempelajari manajemen karena dia kan ini ya, bersihin kamar gitu ya, bersihin kamar terus nyuciin, laundryin semuanya lah. Bahkan waktu itu ada juga yang minta dimasakin, jadi dimasakin juga. Jadi dia mengatur manajemen homestay. Ternyata hal itulah yang membuat dia sekarang punya kesuksesan luar biasa. Nah, hal yang saya pelajari dari Mbak Sri adalah Mbak Sri bekerja bukan untuk cari uang, walaupun tujuannya memang untuk cari uang. Tetapi yang lebih dinikmati oleh Mbak Sri dari pekerjaan dia adalah pembelajaran yang bisa dia dapatkan lewat pekerjaannya itu. Ternyata pembelajaran ilmu-ilmu yang bisa dia dapetin lewat pekerjaan itu malah yang sekarang membuat dia punya uang lebih banyak daripada hanya sekedar gajinya. Dia punya wawasan yang luas gitu ya, karena sama bule-bule kan temunya.
Dan bulenya itu kan tinggalnya sampai ada yang namanya Pak Mark itu, kalau kita ngobrol tentang salah satu tamu homestay yang namanya Pak Mark itu sampai ketawa. Pak Mark ini 5 tahun teman-teman, Anda bisa bayangin 5 tahun jadi tamu homestay. Gitu. Ini udah kayak keluarga sendiri. Gitu. 5 tahun di sini, gitu ya. Jadi kita udah kenal, ini orang Amerika gitu. Udah kenal banget lah ininya. Lucu-lucunya udah kenal semuanya gitu. Nah, dia mempelajari. Dan yang kedua yang saya bisa dapat, saya tangkep ini ya, sesuatu yang bisa saya dapetin dari Mbak Sri adalah dia nggak lupa sejarah. Sekalipun dia sudah bos sekarang, udah sukses, tiap Idul Fitri pasti datang gitu, bawain ketupat opor. Kita nggak masalah apa yang dibawa ya, mau dia bawain atau tidak, itu bukan hal yang membuat kami terkesan gitu. Tapi dia tetap ingat akarnya dulu, dia tetap ingat sejarahnya dulu, dia tetap respect dengan ibu ya, terutama kan ibu. Kalau saya kan merantau juga gitu ya, terutama ibu yang sudah membuat dia hidupnya berubah hari ini lewat perantaraan pekerjaan dia. Pekerjaan dia, gajinya tidak mengubah hidupnya, tetapi ilmu-ilmu pembelajaran yang Mbak Sri dapetin selama dia bekerja 13 tahun di sini teman-teman, itu yang membuat hidupnya hari ini luar biasa ya. Sekarang tuh juragan, dia itu tuan rumah, tapi tetap dia datang ke sini dan tetap sopan. Udah bukan menjadi Mbak Sri yang berubah gitu, tetap kayak Mbak Sri yang jih mas gitu. Luar biasa, luar biasa. Saya ingat ada beberapa rekan-rekan para TKW dan TKI di Tim Winners yang mereka setelah sukses lupa sejarah. Setelah mereka merdeka, mereka tidak ingat sama upline-upline-nya. Mereka begitu merdeka kayak tidak ingat bahwa dulu tuh kalau aku nggak lewat TNC, kalau aku nggak lewat dibimbing oleh para upline-ku, aku tuh nggak ada di Indonesia loh hari ini, aku tuh nggak sukses loh hari ini, aku tuh masih merantau dan ngurusi orang lain bukan keluargaku loh hari ini. Banyak yang lupa gitu. Makanya saya bersyukur buat temen-temen yang hari ini gak usah nunggu merdeka, hari ini pun tetap Anda dan saya, kita tetap menyadari siapa kita gitu. Saya hari ini setiap ketemu upline, gak pernah tuh saya jadi diamond. Setiap ketemu upline saya seperti AB Wijaya yang dulu guru SD gitu. Karena setiap ketemu sama upline, yang selalu setiap kali melihat mereka, yang saya lihat adalah siapa saya dulu. Dan kenapa di TNC ini begitu luar biasanya bagi saya? Karena saya mengerjakan TNC ini, walaupun memang tujuannya adalah untuk bonus, tetapi ilmu yang saya dapatkan lebih gede lagi, yang membuat saya bisa punya perubahan hidup yang sampai hari ini. Bisa punya homestay, bisa punya rumah yang dikontrakkan, bisa punya rumah impian, ya, tabungan emas, aset, deposito dan sebagainya, nyekolahin anak-anak ke sekolah terbaik, kehidupan yang sangat luar biasa. Itu semuanya bukan karena saya sponsori orang, bukan karena saya dapat downline, tidak, tetapi karena saya dapat ilmu. Kenapa kok saya dapat ilmu? Karena saya memang mencari ilmunya. Apapun yang saya kerjakan di usaha ini adalah untuk dapat ilmunya. Sama seperti waktu dulu saya bekerja sebagai guru SD, saya tidak nyari gaji 1,5 juta, saya nyari ilmunya. Saya mencari ilmu dan saya dapatkan ilmu kedisiplinan, harus bangun jam sekian untuk gak kena macet, harus disiplin, uang itu, gaji itu harus disimpan untuk saya amplop-amplopin dulu ya, waktu masih gajian tuh saya amplop-amplopin gitu, untuk transportasi sebulan, untuk makan sebulan, untuk ini udah saya amplop-amplopin walaupun cuma 1,5 juta, supaya ke pengeluaran untuk transportasi nggak boleh ganggu pengeluaran untuk bayar kos misalnya. Nah itulah ilmu yang saya pelajari dari pekerjaan saya, bersosialisasi dengan murid, dengan orang tua murid, dengan para guru, entah guru yang Indonesia, entah guru yang bule, dengan kepala sekolah yang orang Indonesia, ada juga kepala sekolah yang bule, ya. Nah, ternyata
kalau kita bisa mendapatkan ilmu di tempat kita bekerja, hasilnya itu lebih luar biasa. Ya, ada loh teman-teman di sini udah kerja bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun di luar negeri. Saya tanya, presidennya siapa? Nggak ngerti. Presiden di negaramu siapa namanya? Perdana menterinya nama siapa? Nggak ngerti. Gitu. Nggak ngerti. Lucu kan? Gitu. Jadi tidak mempelajari culture-nya, tidak mempelajari budayanya. Itu kan berarti kerja cuma cari gaji doang gitu. Ya tidak ada ilmunya apa-apa. Ya, padahal seorang Mbak Sri, orang kampung yang nggak sekolah, dia di kampung bisa belajar dari bule-bule di sini dan menjadi juragan. Anda yang tinggal di negaranya bule, tapi malah nggak mau belajar. Ya, oke, itu aja teman-teman. Yuk kita gunakan saat ini, ya, supaya kita ngerjain usaha TNC ini adalah untuk belajar. Ada hal-hal yang dipelajari dan itu malah kalau menurut saya hasilnya lebih besar daripada bonus berapapun. Kita belajar toleransi, kita belajar menghargai, kita belajar tentang target, belajar untuk disiplin, belajar untuk rendah hati, ya, sama upline, sama downline, sama crossline, belajar untuk selalu ingat sejarah siapa kita, karena orang yang tahu sejarah dan menghargai sejarah akan punya masa depan yang pasti cerah. Orang-orang yang masa depannya suram itu adalah orang-orang yang melupakan sejarah siapa dia dulu, gitu. Ya, itulah hal-hal kasanah yang sangat luar biasa yang bisa kita dapetin lewat pekerjaan kita, ya. Dan jika teman-teman mau melakukan hal itu, saya yakin wong Mbak Sri aja dari homestay aja gitu ya, yang kerjanya cuman bersihin kamar, bersihin toilet, laundry, kemudian nyapu kebun aja, nyapu halaman aja, bisa punya perubahan hidup. Sekarang punya 4 homestay, bayangin ya, bayangin itu 4 rumah jadi homestay di tempat yang berbeda-beda, dan ada 1 tanah 1000 meter persegi yang dia sewain gitu jadi kos-kosan. Karena pembelajaran itu cuman pembelajaran dari homestay, ya, karena di sana dia belajar etika, dia belajar sopan santun, dia belajar budaya kalau ngomong sama orang ini seperti ini, dia belajar untuk servis, ya, supaya membuat nyaman tamu, ya. Dia belajar jujur, itu luar biasa. Itu cuma dari homestay, apalagi kalau mau belajar lewat TNC, itu lebih kaya raya. Karena di sini kita juga mempelajari iman dan mempraktekkannya di dalam pekerjaan kita, dalam target kita. Kita belajar untuk berpikir positif, belajar untuk pokoknya jauh lebih luar biasa dah. Lebih luar biasa. Ya, oke. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman dan menambah kebahagiaan Anda di saat merayakan Idul Fitri, entah bersama keluarga ataupun Anda masih belum bersama keluarga. Ingat selalu di bulan ini ada promo Gold Membership, dan itu adalah salah satu cara untuk mempercepat teman-teman bisa segera sukses. Makanya setiap hari Anda lihat di tim kita promosi Gold, promo Gold, join Gold, upgrade Gold, ya, hitungannya berbeda. Dan ini ibarat seperti kita belinya tiket kereta api, naiknya naik pesawat karena lagi ada promo, ya. Kalau Bu Irvi bilang seperti beli motor dapatnya mobil gitu ya. Nah, ini promo Gold, ya. Salah satu hal yang juga Anda harus perhatikan, karena ini akan mempercepat teman-teman untuk bisa segera merayakan Idul Fitri sama keluarga Anda. Dan juga ketika Anda merayakan di Indonesia, Anda merayakannya secara layak, ya, secara layak, secara happy, harga dirinya juga terpenuhi juga, ya, karena pengeluarannya gede banget kalau Idul Fitri itu teman-teman, ya. Oke, sukses selalu, sehat terus buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda, selamat merayakan Idul Fitri, sukses selalu.